Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Priyanka Danandra dari kelas A119 dengan NIM 1351910133. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikrobiologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Ukuran bakteri rata-rata 1,25 mikrometer. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, yang artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sel bakteri akan membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan yang buruk, seperti kekurangan nutrisi, suhu yang sangat panas atau dingin, air, serta racun. Struktur sel bakteri terdiri dari flagela atau cambuk besar, berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel, ribosom, tersusun atas protein dan RNA sebagai sintetis protein. Membran sel tersusun atas lemak dan protein. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolit nukleoid atau DNA untuk mengontrol sintetis protein dan pembawaan sifat. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Bentuk-bentuk bakteri ada berbagai macam. Yang pertama, bentuk-bentuk basil atau batang. Sel berbentuk batang memiliki macam-macam, antara lain monobasil, bentuk batang tunggal. Yang kedua, diplobasil, bentuk batang dua atau berpasangan. Ketiga, streptobasil, sel berbentuk untayan atau seperti rantai. Bentuk kedua, bentuk-bentuk kokus atau bulat, memiliki berbagai macam. Yang pertama, monokokus, berbentuk bola tunggal. Yang kedua, diplokokus, berbentuk bola bergandengan dua-dua. Streptokokus, sel berbentuk untayan seperti rantai. Tetrakokus, sel berbentuk bola berkelompok membentuk persegi. Sarkina, 8 bola berkelompok membentuk seperti kubus. Staphylococcus, koloni menggerombol seperti buah anggur. Bentuk ketiga, bentuk spirila. Yang pertama, spiral, bakteri yang berbentuk spiral. Kedua, vibrio, sel berbentuk seperti tanda baca koma. 3. Spiroseta, berbentuk spiral yang dapat bergerak. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri. Yang pertama yaitu transformasi, yaitu perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. 2. Transduksi, yaitu pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain dengan perantaraan virus. Ketiga, konjugasi, yaitu bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Pembelahan diri secara langsung atau biner. Pada pembelahan ini, sel bakteri membelah menjadi dua sel anakan, di mana sifat sel anak sama dengan sifat sel induknya. Penggolongan bakteri berdasarkan flagel. Yang pertama, monotrik, bakteri mempunyai satu flagel di ujungnya. Kedua, antitrik, bakteri yang mempunyai dua flagel di ujungnya. Ketiga, lapotrik, bakteri yang mempunyai banyak flagel di ujungnya. Keempat, peritrik, bakteri yang memiliki sangat banyak flagel di seluruh tubuhnya atau seluruh permukaan tubuhnya. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, invasi, merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Kedua, toksigenitas, merupakan kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Macam-macam toksin ada dua. Yang pertama, eksoktosin, dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Kedua, endotosin, merupakan bagian utama dinding sel bakteri, gram negatif. Macam-macam bakteri berdasarkan oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya.
Kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Macam-macam bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama, bakteri heterotrof, bakteri yang mendapatkan zat anorganik dari sampah, kotoran, dan sisa makanan. Macam-macam bakteri heterotrof yaitu bersifat saprofit dan bersifat parasit. Bakteri yang bersifat saprofit menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat organik. Kedua, bakteri autotrof menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Macam-macam bakteri autotrof berdasarkan sumber energi ada dua. Yang pertama, bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi. Kedua, bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia. Bakteri penyebab penyakit pada manusia, contohnya bakteri Vibrio coma. Penyakit yang ditimbulkan dari bakteri ini yaitu penyakit kolera. Kedua, bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang ditimbulkan sifilis. Bakteri Salmonella typhosa. Bakteri yang ditimbulkan tifus. Keempat, Pasteurella pestis. Penyakit yang ditimbulkan pes dan lain sebagainya. Terima kasih. Apabila terdapat salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.